Pemirsa, turnamen voli Proliga 2026 semakin seru dan memanas memasuki putaran kedua. Di mana pelatih Medan Falcons terang-terangan ngomong keras begini, soal timnya yang akan jumpa Megawati Hangestri. Bahkan bloker senior Maya Kurnia dengan tegas akui tak takut dan siap kalahkan Mega dan timnya. Di sisi lain, Megawati Hangestri angkat bicara soal ini yang buat semua lega dan bahagia dengarnya. Benarkah? Bikin geger bola voli Proliga. Di luar dugaan, pelatih Medan Falcons, Marcos Sugiyama terang-terangan bilang keras kayak gini, jelang timnya bertemu dengan Mega dan Pertamina Enduro di lanjutan Proliga 2026. Bahkan, bloker senior Maya Kurnia dengan tegas tak takut dan siap kalahkan Mega dan timnya. Di sisi lain, Mega angkat suara begini yang buat semua jadi lega dan bahagia dengarnya. Benarkah demikian? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Panggung Proliga 2026 di Gor Tri Dharma Gresik dipastikan akan membara pada Jumat malam 30 Januari 2026. Sebuah duel klasik antara Daun Muda melawan Ratu Voli Indonesia akan tersaji saat Medan Falcons menantang raksasa Jakarta Pertamina Enduro. Namun yang menarik perhatian bukanlah sekedar klasemen, melainkan keberanian luar biasa dari kubu Falcons. Meski menyandang status underdog yang belum menyicipi satupun kemenangan musim ini, tim asal Medan ini melempar sinyal perang yang cukup menyengat telinga jelang berhadapan dengan tembok raksasa bernama Jakarta Pertamina Enduro yang dipimpin oleh ikon voli dunia Megawati Megatron Hangestri. Pelatih kepala Medan Falcons, Marcos Sugiyama, tampil ke publik dengan wajah tenang, namun sorot mata yang tajam. Pria yang dikenal dengan disiplin ala Jepangnya ini mengakui kehebatan Megawati Hangestri, namun ia menolak untuk tunduk sebelum peluit dibunyikan. Kami tahu siapa Megawati, dunia tahu siapa dia. Dia adalah standar emas voli putri saat ini. Tapi di lapangan, kami tidak melawan nama besar atau reputasi. Kami melawan 6 pemain di seberang net, tegas Marcos saat diwawancarai media. Saya mendengar orang-orang bicara di media sosial. Mereka bilang pertandingan hari Jumat nanti, 30 Januari 2026, hanyalah latihan bagi Pertamina Enduro. Mereka bilang kami akan dihancurkan dalam 3 set langsung. Tapi, volleyball is played on the court, not on paper, jelasnya. Marcos menyadari bahwa Megawati adalah anomali dalam voli putri Indonesia. Kekuatannya, akurasi spike-nya, dan mentalitas juaranya adalah ancaman nyata. Namun Marcos melihat sebuah celah. Kami tidak akan hanya bertahan, kami akan menyerang titik-titik yang membuat mereka tidak nyaman. Saya telah menginstruksikan pemain saya untuk mengabaikan nama besar di punggung lawan. Jika Anda takut sebelum bertanding, lebih baik tetap tinggal di hotel, tambahnya. Marcos menambahkan bahwa statistik kekalahan timnya selama ini bukanlah cerminan dari potensi akhir mereka. Kami memang belum menang, tapi kami belajar. Melawan Pertamina Enduro, kami akan melakukan segalanya. Jika kami harus jatuh 100 kali untuk menahan satu spike Mega, kami akan lakukan. Kami sudah menyiapkan skema defensif yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Senada dengan sang pelatih, bloker tangguh Medan Falcons, Maya Kurnia Indrisari, menunjukkan mentalitas baja. Sebagai pemain senior yang sudah makan asam garam di kancah nasional, Maya mengaku sangat menghormati Megawati. Namun rasa hormat itu berhenti saat ia menginjak garis lapangan. Saya sudah menghadapi banyak pemain hebat dalam karier saya. Mega memang luar biasa. Dia membawa level baru untuk voli kita. Tapi apakah saya takut? Sama sekali tidak. Tegas Maya dengan kepercayaan diri yang meluap. Maya mengungkapkan bahwa atmosfer di dalam tim Falcons justru sedang membara. Ketidakhadiran kemenangan sejauh ini tidak membuat mereka depresi, melainkan lapar. Kami sering disebut tim pelengkap musim ini. Itu menyakitkan, tapi itu juga bensin bagi kami. Melawan Pertamina Enduro adalah kesempatan terbaik untuk membungkam kritik. Saya secara pribadi sudah mempelajari setiap arah bola Mega. Saya akan berdiri di depan net dan memastikan dia tahu bahwa mencetak poin di depan Maya Indri tidak akan semudah itu. Maya menambahkan bahwa kemenangan atas tim besar seperti Pertamina Enduro akan menjadi titik balik atau turning point yang epik
bagi perjalanan Falcons di Proliga 2026. Kami butuh satu momentum, dan momentum itu adalah menjatuhkan sang pemuncak klasemen. Di sudut lain, ketenangan yang kontras terlihat di skuad Jakarta Pertamina Enduro. Megawati Hangestri tampak tetap rendah hati meski namanya menjadi pusat pembicaraan. Baginya, serangan verbal atau cywar dari lawan adalah bagian dari seni pertunjukan olahraga. Saya sangat menghargai Coach Marcos dan Kak Maya. Mereka senior dan profesional yang hebat. Jika mereka bilang tidak takut, itu bagus. Memang seharusnya begitu. Olahraga akan membosankan jika satu tim takut pada tim lainnya, kata Mega. Mega menegaskan bahwa fokus utamanya bukan pada provokasi, melainkan pada target besar tim, yakni Final Four. Pertamina Enduro saat ini berada di jalur yang tepat, dan kekalahan dari tim bawah seperti Falcons bukanlah pilihan dalam kamus mereka. Tugas saya sederhana, memberikan yang terbaik untuk Pertamina Enduro. Saya tidak peduli seberapa banyak blok yang mereka siapkan untuk saya. Saya punya tim yang luar biasa di belakang saya. Voli bukan tentang satu orang. Ini tentang bagaimana kami bekerja sama untuk menang. Di lapangan nanti, biarlah bola yang berbicara. Secara teknis, menghentikan Megawati membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Berikut adalah beberapa aspek yang akan menentukan apakah Medan Falcons bisa menciptakan kejutan terbesar di musim 2026. 1. Efektivitas servis Falcons. Untuk mematikan Mega, Falcons harus mengacaukan aliran bola receive Pertamina Enduro. Jika setter Pertamina mendapatkan bola yang tidak sempurna, pilihan serangan mereka akan terbatas. Dan saat itulah blok Maya Indri dan Kakak bisa bekerja maksimal. 2. Ketahanan mental di poin kritis. Masalah Falcon selama ini adalah kehilangan fokus saat memasuki angka 20 ke atas. Melawan tim bertabur bintang, mereka tidak boleh melakukan unforced errors. Satu kesalahan servis bisa berarti hilangnya satu set. 3. Faktor Gor Tridharma. Gresik selalu memiliki atmosfer yang unik. Dukungan penonton bisa menjadi pedang bermata dua. Jika Falcons mampu mencuri set pertama, tekanan akan berpindah sepenuhnya ke pundak Pertamina Enduro. Bagi Medan Falcons, laga Jumat malam pukul 19.00 WIB nanti bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah soal pembuktian bahwa mereka layak berada di kasta tertinggi voli Indonesia. Marcos Sugiyama telah menaruh reputasinya, Maya Indri telah menaruh harga dirinya, dan seluruh tim telah menaruh keringat mereka untuk laga ini. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Data terbaru Proliga 2026 ungkap fakta mengejutkan soal Megawati Hangestri. Jakarta Pertamina Enduro perlahan kembali menemukan denyut permainan terbaiknya di Proliga 2026, dan sosok yang berada di garis depan kebangkitan itu tak lain adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Opposite andalan yang akrab dijuluki Megatron tersebut tampil sebagai jangkar performa tim di tengah situasi kompetisi yang semakin ketat. Hingga berakhirnya seri Bandung, pekan ketiga, Megawati telah mengoleksi 97 poin, angka yang mengantarkannya menembus 5 besar daftar top skor Proliga 2026 sektor putri. Catatan ini menjadi pencapaian istimewa, mengingat persaingan papan atas masih didominasi pemain-pemain asing berkelas dunia. Lebih dari sekadar angka, Megawati kini tercatat sebagai satu-satunya pemain lokal yang mampu bersaing langsung dengan nama-nama besar seperti Neriman Osoy, Jakarta Electric PLN, dan Anastasia Guerra, Bandung BJB Tanda Mata. Fakta tersebut semakin menegaskan status Megatron sebagai mesin poin paling konsisten milik JPE sepanjang kompetisi berjalan. Tanda-tanda kebangkitan Jakarta Pertamina Enduro mulai tampak jelas di seri Bandung, setelah sebelumnya sempat terpuruk akibat rentetan hasil kurang maksimal di seri Medan. Momentum penting datang ketika JPE berhasil membungkam Jakarta Popsivo Polwan dengan skor telak 3-0, 25-23, 25-18, 25-22. Kemenangan krusial dalam persaingan menuju zona Final Four. Pada laga dengan tekanan tinggi tersebut, Megawati tampil dominan dan keluar sebagai top skor pertandingan dengan 20 poin.
Ia menjadi pembeda di saat JPE membutuhkan figur pemimpin di lapangan, sosok yang mampu mengangkat moral tim sekaligus memutus momentum lawan. Keunggulan Megawati tidak hanya terlihat dari satu pertandingan, konsistensinya justru menjadi nilai paling menonjol. Di tengah fluktuasi performa tim dan ketatnya jadwal, kontribusinya bahkan melampaui dua pemain asing JPE, yakni Yana Sherban dan Wilma Salas. Perpaduan servis keras, back attack tajam, serta keberanian mengambil resiko di poin-poin krusial membuat Megawati terus menjadi target utama dalam skema serangan JPE. Meski sempat tercecer dari papan atas klasemen usai pekan kedua, stabilitas permainan Megawati menjadi faktor kunci yang menjaga asa Pertamina Enduro tetap menyala. Dengan sisa seri yang masih panjang, peran Megawati diyakini akan semakin krusial dalam menentukan arah langkah Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. Jika tren performa ini terus berlanjut, Megatron bukan hanya berpeluang menjadi top skor lokal terbaik, tetapi juga menjelma sebagai simbol perlawanan pemain Indonesia di tengah dominasi pemain asing, sekaligus tumpuan utama JPE untuk kembali berbicara banyak di fase penentuan. Menurut Anda, sejauh mana Megawati bisa membawa Jakarta Pertamina Enduro melangkah di Proliga 2026? Apakah JPE realistis menembus Final Four dengan Megatron sebagai poros utama? Yuk, sampaikan pendapat dan analisismu di kolom komentar.